Bertemu dengan kami Mbah Sis di channel Mbah Sis Cahaya Hati. Salam Rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, puji Tuhan. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Mbah Sis Cahaya Hati, channel yang mengungkap, yang mempelajari, menjelaskan akan ilmu rohani, ilmu kodim, ilmu arwah, agama rohani dari Tuhan Sang Maha Rohani. Pada kesempatan kali ini kami mencoba mengurai tentang perjalanan baiat. Itu adalah perjalanan dari alam dunia ke alam akhirat, dari fisik ke metafisik. Baiat adalah aktivasi rohani, penanaman nur iman dan nur kitab, menyambungkan unsur fisik dan metafisik, metafisik yang terhubung dengan fisik, alam yang rahasia, suatu persifatan yang mewujud ke alam realita fisik dunia konkret nyata ada. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai manusia mempelajari dan belajar akan ilmu tentang sesuatu yang kita tidak ketahui, untuk dapat dimengerti dan dipahami dan dinyatakan dalam kehidupan. Dan ilmu ini adalah ilmu Tuhan, ilmu yang awal, yang rahasia, dan wujud nyata di dunia, atau sifatnya wujud. Sehingga ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu metafisik yang ada di alam ini dapat diketahui menjadi kenyataan. Analog dalam pemahaman fisika, secara sains, dunia ini adalah frekuensi, gelombang dan energi yang tidak terlihat oleh kasat mata, namun itu ada. Dan semua unsur yang ada di dunia ini mempunyai frekuensi, gelombang dan energi, karena itu adalah suatu pergerakan kehidupan yang ada di alam dunia ini, dari alam yang metafisik. Adanya alam metafisik, maka dia mewujud pada fisik. Nah, adanya dunia ini karena adanya alam akhirat. Adanya perwujudan di dunia ini, adanya persifatan di alam akhirat. Seperti itu. Nah, kehidupan awal adalah kehidupan akhirat, kehidupan metafisik. Dia, kalau bahasa agama Islam, dia kodim, dia mutlak, dia baku, dia kekal, ada selamanya. Dan itu unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan.
yang mewujud ke dunia. Alam itu adalah alam rahasia atau alam metafisik. Dan di dunia ini adalah alam yang wujud dari alam meta itu sendiri. Alam yang fisik dari alam yang tidak fisik. Jadi alam dunia adalah alam realita, alam kenyataan. Nah, ini perlu diketahui oleh seluruh manusia sedunia, agar tahu bahwa dunia ini adalah alam kehidupan dari makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, ada di muka bumi ini. Maka untuk mengetahui tentang metafisik, tentang alam rahasia, tentang ruhani, tentang akhirat, tentang Tuhan Sang Maha Akhirat, kita perlu ilmu. Ilmunya di dalam agama, setiap agama adalah ilmu rohani. Ya. Ilmu rohani adalah ilmu metafisik. Tempatnya, alamnya pun metafisik pula, alam akhirat. Jadi suatu ilmu itu suatu gambaran metafisik, blueprint yang rahasia metafisik. Kemudian di alamnya itu dia suatu unsur gelombang, frekuensi, dan energi yang itu mewujud semua menjadi kenyataan realita alam konkret fisik di dunia. Itu sudah menjadi sunatullah, kalau bahasanya hukum kausalitas, hukum alam, hukum kehidupan, hukum Tuhan itu sendiri. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu teknologi, perlu ilmu. Nah, di sekolah kami, ilmu yang mempelajari tentang alam tersebut atau teknologi tentang rahasia yang mewujud di sekolah kami adalah teknologi metafisik. Namanya teknologi metafisik. Seperti itu. Jadi, untuk mengetahui alam metafisik yang mewujud pada fisik perlu teknologi, perlu cara, jalan, rukun syaratnya, sistemnya, SOP-nya, seperti itu. Nah, teknologi metafisik ini adalah teknologi ya di alam meta, ya, teknologi fisik di alam meta, seperti itu, yang mewujud, dapat dilihat, diraba, dirasakan, dan didengar oleh wujud fisik seperti itu di dunia. Nah, teknologi metafisik ini adalah teknologi yang menghubungkan antara alam metafisik ke fisik, dari fisik ke metafisik. Itu teknologinya harus ada. Nah, di dalam sekolah kami, teknologi metafisik itu adalah teknologi yang mempelajari dua alam yang berpasangan itu terhubung, nyambung. Alam akhirat yang nyambung ke alam dunia, ruhani yang nyambung pada jasmani. Nah, teknik ini, metode ini adalah teknologi metafisik. Di kami, teknologi metafisik itu dari alam fisik masuk ke alam metafisik, itu adalah perjalanan menyeberang, ya, melampaui batas ambang dunia, memasuki ambang akhirat. Ambang metafisik, ambang fisik dunia, batasnya adalah metafisik akhirat. Nah, perjalanan menyeberang itu harus ada teknologinya, teknologi metafisik. Nah, di dalam ilmu sekolah kami, untuk menyeberangi alam fisik ke alam metafisik disebut baiat.
Nah, baiat ini adalah aktivasi rohani. Ya, aktivasi rohani di balik dimensi wujud jasmani manusia. Yang rohani itu ada di balik dimensi jasmani manusia, harus diaktifkan, dihubungkan, ya, dari metafisik ke fisik, dari fisik ke metafisik agar terhubung. Nah, caranya dengan teknologi baiat. Dari fisik menuju metafisik. Aktivasi rohani ditanamkannya unsur Tuhan yang metafisik, ya, agar terhubung dengan fisik. Unsur Tuhan itu adalah berupa nur Tuhan, cahaya Tuhan, rahasia Tuhan, ya, yang dihubungkan pada rahasia Tuhan yang wujud. Rahasia Tuhan yang wujud dihubungkan dengan rahasia Tuhan yang tidak wujud, yang metafisik. Fisik ke metafisik, metafisik ke fisik terhubung, berpasangan. Nah, baiat, penanaman nur iman nur kitab atau aktivasi rohani atau kebangkitan rohani manusia yang terkubur, tercover dengan jasmani di dunia, rohani itu harus dibangunkan, dibangkitkan pada hari tertentu. Di mana hari tertentu itu manusia rohaninya dibangkitkan, dibangunkan agar terhubung dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, baiat di sekolah kami adalah baiat mutu qobla anta mutu, mati sebelum mati. Mematikan unsur yang satu, menghubungkan unsur yang satu lagi. Mematikan, menahan, meniadakan, menghilangkan unsur yang satu, yaitu unsur duniawi, kemelekatan duniawi, membangunkan, mengaktifkan, ya, mendirikan, membangkitkan unsur yang metafisik, yaitu rohani. Nah, untuk mengaktifkan itu perlu pembimbing, perlu guru. Gurunya guru rohani. Ada guru rohani yang metafisik, ada guru yang fisik. Guru rohani yang metafisik, unsur Tuhan yang datang dari sisi Tuhan, yaitu unsur ruh rohani, unsur nur, unsur cahaya yang mewujud menempati wadah manusia yang membawanya sebagai guru rohani yang fisik atau guru rohani yang zahir. Lewat bimbingan beliaulah wasilah manusia untuk dapat terhubung pada Tuhan Sang Maha Metafisik. Nah, analog alamnya seperti ini contohnya. Ya, analog pemahaman agar dapat diterima oleh akal nalar logika, kami sampaikan tentang analog alam. Analogi alam yang atas ini adalah alam maha metafisik yang warna bening ini. Maha metafisik alamnya Tuhan sendiri. Kemudian yang warnanya hijau adalah alam di bawah alam maha. Jika yang di atas alam maha rahasia, ini alam rahasia. Jika ini alam maha metafisik, ini alam metafisik. Alam maha ruhani, ini alam ruhani. Ini alam maha akhirat, ini alam akhirat. Alam utusannya, percikannya, tajalli yang pertama, unsur cahaya yang diutus, unsur nurnya dia yang diutus ke alam yang kedua. Nah, alam kedua adalah alam utusan. Yang alam utusan itu sendiri adalah metafisik pula karena dari Sang Maha Metafisik. Alam akhirat ini dari Sang Maha Akhirat, ya. Ini alam yang kedua
alam persifatan, unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan, unsur Tuhan di sini. Kemudian dari alam yang kedua ini, alam akhirat, mewujud ke alam dunia, alam fisik. Ya, ini alam metafisik, ini alam fisik, alam wujud, kenyataan, realita konkret. Ya, jika ini rohani, ini jasmani. Ini alam akhirat, ini alam dunia, berpasangan. Nah, kita ketahui bahwa ruh manusia ditiupkan dari Sang Maha Ruh, ditiupkan ke alam yang kedua, kemudian mewujud ke alam ketiga, menempati wadah jasmani. Di sini alam rahasia, alam yang tidak berwujud, metafisik. Rohani ini tidak berwujud di alam ini, alam akhirat, alam metafisik. Ya, di alam metafisik ini rohani tidak berwujud, metafisik berupa unsur, gelombang, frekuensi, dan energi alam ini. Kemudian turun ke alam yang ketiga, alam dunia, alam fisik, alam wujud, alam kenyataan, realita konkret. Ya. Rahasianya mewujud ke dunia, sifatnya mewujud ke dunia, menempati wadah. Ya, kalau ini rohani, ini jasmani. Jadi rohani menempati jasmani, bersemayam di balik dimensi jasmani, terhubung. Namun pada saat rohani memasuki alam, menyeberang alam dunia, alam wujud, rohani ini tercover, terkubur, tertutup, terhijab oleh jasmani manusia, sehingga manusia tidak paham akan ilmu tentang rohani yang mewujud ke dunia, tercover, tertutup, terhijab oleh jasmani. Tidak tahu, taunya hidup saja manusia itu. Nah, di alam dunia ini sebenarnya alam kenyataan, alam konkret. Dari alam akhirat mewujud ke alam dunia, dari ruhani mewujud pada jasmani konkret. Contoh, ruhani itu unsur yang melihat, ada unsur sifat yang melihat. Di dunia secara langsung mewujud pada diri manusia lewat penglihatan mata, sebagai wadah alat baca, alat melihat pada manusia. Jadi pada saat itu pula rohani itu mewujud, ya, langsung di dunia. Jika manusia itu hidup berpasangan antara rohani dan jasmani, tidak terpisah. Ya, ada seperti kami sedang berbicara ini. Ini adalah alam yang terhubung, alam nyata, konkret. Rohani yang mewujud pada jasmani sekarang juga di dunia. Nah, ilmu itu ilmu kekal, kodim, ada, baku, selamanya, dari awal sampai sekarang, dan tiada akhir. Itulah namanya baku, tetap, konstan. Nah, jasmani ini relatif, ya. Relatif artinya terukur, terbatas oleh ruang dan waktu. Maka ada tidur, istirahat. Ya, pada saat jasmaninya istirahat, tertidur, maka semua yang tadi hidup menjadi tiada. Yang terlihat menjadi tiada, yang ada menjadi tiada. Seperti itu. Nah, manusia, unsur rohaninya menyeberangi ke alam yang ketiga, alam dunia, rohaninya terkubur, terhijab, terhalang, tercover oleh jasmani. Ya, itulah disebut alam kubur dalam ilmu hakikat. Maka harus dibangkitkan rohani itu lewat ilmu rohani. Di sekolah kami namanya teknologi metafisika. Seperti itu. Sekolah kami teknologi, ilmunya teknologi metafisika. Ya, dari alam dunia untuk menyeberang kembali ke alam akhirat. Namun
posisinya tetap di alam dunia, hanya menyeberangi alam metafisik dari luar ke dalam. Tadinya awalnya dari dalam ke luar, ya, dari akhirat ke dunia, dari rohani ke jasmani. Maka karena terhijab, maka harus dibuka hijabnya, dibersihkan hijabnya, ya, ibarat terkubur, digali kuburannya agar rohani ini bangkit. Nah, rohani ini qiyam, dia berdiri tegak lurus vertikal seperti ini, seperti itu. Nah, untuk memasuki alam akhirat, ya, diaktifasi lagi rohaninya di dunia ini, aktivasi rohani manusia, maka harus ada ilmu, ya, ilmunya teknologi metafisik, yaitu baiat mutu qobla anta mutu, mati sebelum mati, kalau bahasa Jawa mati sejroning urip, ya, aktivasi rohani, dihubungkannya rohani, ya, dihidupkannya rohani, kemudian disambungkannya rohani dengan jasmani lewat unsur rohani, lewat guru rohani sebagai pembimbing dan sebagai wasilah, seperti itu. Nah, aktivasi rohani ini sangat penting bagi seluruh manusia sedunia, ya, untuk mengenal dirinya, sejatinya dirinya manusia. Siapa sejatinya dirinya manusia? Adalah manusia rohani. Tanpa rohani manusia tidak bisa hidup, ya. Hidup itu bersatunya ruh dan jasad, seperti sekarang ini. Hidup itu artinya bersatunya ruh dan jasad, baru dinamakan hidup. Kalau tidak menyatu antara rohani dan jasmani, namanya tidak hidup, mati. Nah, analogika dalam kubur, terhijab terkubur, ini tidak ada hubungan. Sementara ini manusia tentang ilmu rohani, tidak tahu ilmu rohani, maka tidak ada hubungan. Dunia dan akhirat dianggapnya tidak ada hubungan, tidak ada unsur utusan Tuhan, padahal ada unsur utusan Tuhan. Nah, tidak terhubungnya rohani dan jasmani, maka rohaninya buta, rohaninya tuli, rohaninya bisu di alam dunia. Nah, mewujud kepada diri manusia yang tidak tahu ilmu rohani, teknologi metafisik, dia buta, tuli, dan bisu terhadap akhirat, terhadap ruhaninya, terhadap dirinya, dan dia tidak tahu jati dirinya. Siapa dirinya dia tidak tahu, karena tidak tahu ilmu rohani. Rohaninya buta, tuli, dan bisu. Maka perlu dihubungkan, diaktifkan rohani ini lewat metodologi teknologi metafisik yang disebut baiat di sekolah kamu, seperti itu. Ini sangat penting, wajib hukumnya bagi seluruh manusia sedunia dengan latar belakang keyakinan apapun, karena untuk bisa terhubung rohani manusia lewat guru rohani utusannya sampai kepada sang maha rohani Tuhan, seperti di dunia, ya, teknologi metafisika, manusianya di dunia, tapi gelombang frekuensi dan energinya sampai kepada Tuhan Sang Maha Rohani, sumber daripada sumber gelombang frekuensi dan energi, pemilik, ya, hukum kausalitas dunia akhirat. Nah, teknologi metafisika ini perlu dan sangat penting bagi manusia sedunia untuk dipraktekkan dan dipelajari, ya, dengan proses sesuai dengan sistem dan SOP-nya, agar manusia sadar secara duniawi, sadar secara ukhrawi, secara rohani. Jadi sadar akhirat dan sadar dunia, sadar
ruhani dan sadar jasmani. Semuanya terhubung. Sehingga manusia nanti akan mempunyai kesadaran ultra. Kesadaran dunia adalah kesadaran realita nyata, ya, konkret. Kesadaran ruhani adalah kesadaran ultra sadar di atasnya dunia. Ya, menyadari kehidupan ini adalah kehidupan dari Sang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti manusia tidak semena-mena, tidak semaunya sendiri. Kehidupannya sesuai dengan kehidupan Tuhan lewat ajaran utusan Tuhan, ruhani. Kalau dahulu disebut rasul, utusan Tuhan itu rasul. Rasul itu bukan manusia, rasul itu utusan, ya, dari Sang yang mengutus. Kemudian utusan Tuhan mewujud ke dunia menempati wadah pembawanya. Jika Tuhan Esa, utusannya satu, kemudian di dunia mewujud satu pula, ya. Jika di atas A, turun A, di bawah pun A, tidak berubah, satu-satu pula. Seperti itu. Di setiap zamannya ada. Sebagai guru pembimbing, sebagai pemimpin manusia yang memimpin perjalanan hidup dari dunia ke akhirat sampai kembali kepada Sang Maha Akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Nah, naik ke atas, bahasa di agama Islam Mi'raj, itu menyeberangi batasan dunia, masuki batasan akhirat, dari fisik ke metafisik. Seperti itu. Inilah perjalanan menyeberang dari alam dunia menyeberang ke alam akhirat, dari alam fisik menyeberang ke alam metafisik, dari syariat ke hakikat, dari jasmani ke ruhani, dari dunia ke akhirat. Hakikatnya manusia adalah ruh, ya. Jasmani ini sebagai wadah, tempat, sarana syariat dunia. Harus ada syariatnya. Nah, kalau rohani tidak ada tempatnya, namanya tidak hidup, ya. Hidup itu bersatunya ruh, rohani, dan jasad, jasmani di dunia. Jika ruh doang, analogika banyakkan orang pinter-pinter di luar sana, ya, adalah alam gaib, ya, Gondoruo, dan sebagainya adalah seperti itu, ya. Kalau jasad doang di dunia, ya, bangkai. Maka hidup itu adalah bersatunya ruh dan jasad di dunia, harus terhubung, nyambung, linear antara alam fisik dan metafisik, antara jasmani dan ruhani. Nah, teknologi metafisik adalah teknologi yang dari fisik ke alam meta. Namun pekerjaannya, prosesnya, perbuatannya tetap di dunia, ya. Tetap di dunia. Jadi tetap di alam dunia. Seperti itu. Nah, proses ini adalah proses perjalanan jasmani menuju rohani, perjalanan dunia menuju akhirat untuk sampai kepada Sang Maha Akhirat. Di mana perjalanan? Di dunia-dunia juga. Seperti itu. Ini pentingnya baiat, aktivasi rohani, penanaman nur iman kita, agar tidak terkubur oleh jasmani. Harus bangkit, ya, pada hari kebangkitan. Ditiupkannya sang sakala, ditanamkannya itu ditiupkan sang sakala, penanaman nur iman nur kita pada diri manusia, dihubungkan di alam metafisik, ya, seperti itu. Di dunia ditanamkannya, ya. Menanam itu di dunia, pahami ya, bukan di akhirat. Penanaman itu di dunia, tapi unsurnya metafisik, ditanaman pada fisik. Nah, prosesnya di dunia, menanam pohon, tumbuh-tumbuhan, nanamnya di dunia, bukan di akhirat, bukan, karena dunia alam fisik.
nyata realita. Analogikanya seperti itu. Ya. Nah, perlu penanaman. Jadi supaya bangkit, supaya kiam, supaya berdiri tegak, ya, menuju hakikat. Ya, bukan yang horizontal. Horizontal ini dunia, ya, ini hakikat. Ya, vertikal, jalannya hanya satu, yaitu jalan lurus. Nah, manusia di dunia dalam agama Islam ada dalil yang menyebutkan, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ini loh jalan hakikat, jalan rohani, ilmu rohani. Harus pakai teknologi metafisik. Ini loh jalan lurus, jalan satu. Maka siapa manusia yang masih menyebut-nyebut, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya, ihdinas siratal mustaqim, masih menyebut terus ihdinas siratal mustaqim, mereka tidak ketemu. Bagi yang sudah ketemu, tidak lagi dibaca ihdinas siratal mustaqim, tapi tinggal jalan saja, proses saja, mengikuti guru pembimbing yang menjalankan sistemnya dengan SOP-nya. Seperti itu. Sudah tidak menyebut lagi ihdinas siratal mustaqim, tidak. Dia sudah berjalan di jalannya. Kalau belum, ya berkata. Kalau sudah bertemu, ya tidak berkata lagi. Contoh analogika. Kalau bertemu kopi, pasti menyebut, kopinya mana nih? Nah, belum ketemu rokok, rokoknya mana nih? Belum makan, makanannya mana nih? Belum minum, minumnya mana nih? Seperti itu. Tapi kalau ada terus diminum, sudah minum, tidak ditanya lagi. Sudah ada rokoknya dan merokok, sudah ditanya lagi, tidak ditanya lagi rokoknya. Kalau ada kopi dan sudah minum kopi, tidak lagi ditanya kopi lagi, karena sudah praktek sebagai pelakunya. Seperti itu. Ini bedanya, ya, manusia yang sudah memasuki alam ruhani, alam akhirat, ya, dengan teknologi metafisik, dengan yang belum. Ini pembeda. Jadi kitab suci Al-Quran, kitab suci yang lain-lainnya itu, dan keyakinan itu adalah sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Seperti itu pembedanya. Manusia yang belum masuk alam akhirat lewat unsur rohani, masih dunia. Dia masih berkata-kata, masih berbicara. Seperti itu. Tunjukkanlah kami jalan. Sampai kapan? Minta petunjuk. Petunjuk harusnya mengikuti. Sudah ada petunjuknya. Kami ini dari sekolah kami, Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Nusantara atau Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, ini adalah petunjuk. Tinggal kalian semua ada informasi ini menjadi petunjuk tidak. Kalau tidak menjadi petunjuk, ya sudah, tidak dapat petunjuk. Kalau menjadi petunjuk, kejar, cari, temuin, kemudian belajar dan praktek sebagai pelakunya. Seperti itu. Ya. Ini penting untuk seluruh umat manusia sebenarnya. Ya. Carilah sekolah, carilah tempat, carilah wadah yang mempelajari dan praktekkan ilmu teknologi metafisik. Ya. Teknologi metafisik. Sekolah kami mempraktekkan ilmu tersebut, ilmu ruh, ilmu arwah, ilmu kodim, seperti agama kodim, agama samawi, seperti itu. Ya, inilah perjalanan baiat dari alam dunia fisik menuju alam akhirat metafisik, dari jasmani ke ruhani, ya, yang terhubung, linear, nyambung, ya, seperti itu. Dibangkitkan rohaninya, dihidupkan rohaninya dari alam kubur, ditiupkannya sangsakala, ditanamkannya unsur Tuhan, nur Tuhan, cahaya Tuhan, nur iman dan nur kitab, aktivasi rohani. Itulah baiat yang di dalam surat Al-Qadar, praktek surat Lailatul Qadar. Di dalam dalil yang pertama adalah praktek ta'awud.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari dunia menuju akhirat sampai pada sang maha akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ta'awud itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dari dunia nyebrang ke akhirat untuk sampai kepada di sisi sang maha akhirat. Ya, ta'awud itu praktek, bukan sekedar lisan dibaca. Ya, hakikat ta'awud, makna hakiki ta'awud itu praktek perjalanan rohani dari dunia ke akhirat sampai di sisi Tuhan sang maha akhirat. Bukan diucapkan saja. Awal memang secara syariat zahir belajar diucapkan, selanjutnya praktek, gerak. Hidup itu gerak. Praktek ta'awud itu praktek. Ta'awud itu dalil baiat dari dunia ke akhirat, berlindung dari luar ke dalam. Udkhulu fissilmi kafah, masuklah ke dalam. Nah, di dalam dirimu, dari jasmani ke rohani, dari dunia ke akhirat, agar terhubung. Nah, itulah pentingnya baiat, penanaman nur iman nur kitab, aktivasi rohani. Itu ya, ta'awud bukan sekedar dibaca ya, saudara-saudaraku. Untuk umat Islam, ta'awud itu dari dunia ke akhirat, berlindung, memasuki alam metafisik, dari fisik ke metafisik. Ya. Siapa tokoh agama di dunia ini, siapapun tokoh agama di dunia ini yang hanya mengajarkan hanya lewat lisan saja, menceritakan saja secara literasi, ini membahayakan, ini menyesatkan. Karena ta'awud itu selain bacaan harus masuk ke dalam inti ta'awud, menyeberang dari dunia ke akhirat, dari fisik ke metafisik, dari manusia menuju ke Tuhan yang menciptakan manusia. Seperti itu. Ya, ta'awud itu jangan disepelekan, jangan ditiadakan. Ta'awud itu adalah ya awalu dan ya akhiru. Setelah kau masuki alam metafisik, kau dari dunia ke akhirat, ya, terakhir. Dari akhirat ke dunia, dunia terakhir. Dari dunia ke akhirat, akhirat terakhir. Kekal selamanya, bako. Seperti itu. Jangan bako di dunia. Bako di dunia ya kekal di neraka selamanya, menjadi kerak neraka. Harus kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara Indonesia. Seperti itu. Ini penting untuk pemahaman manusia sedunia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, penyampaian dari Basis di channel Basis Cahaya Hati. Sementara untuk bincang-bincang kita sore hari ini, ya, semoga bermanfaat, semoga menjadi pencerahan buat kita semua umat manusia sedunia. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tutur kata kami yang kurang baik, kami mohon maaf. Itu semua adalah kesalahan kami. Dan ilmu ini adalah ilmu guru kami, bukan ilmu saya. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, dan saya tidak bisa apa-apa. Ini adalah ilmu guru kami, dan guru kami ilmunya dari guru-gurunya sampai guru Rasulullah Muhammad SAW, atau utusan Tuhan itu sendiri, unsur Tuhan itu sendiri. Saya secara pribadi manusia, bagi murid, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak mampu apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya la haula wala quwata illa billah. Bagi pemirsa yang ingin belajar dan mendapat pencerahan daripada penjelasan kami, silahkan ya mengikuti atau kajian kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Nusantara atau Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di FB atau di TikTok yang lainnya. Silahkan mengikutinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam cinta kasih, rukun dan damai. Rahayu, rahayu, rahayu.